Selamat pagi, happy Sunday, salam. Puji nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Saya percaya hanya anugerah Tuhan yang boleh memberkati kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh sehati memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menyimak warta untuk kita di sepanjang minggu ini. Multimedia dipersilakan. Puji nama Tuhan, demikian ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan di sepanjang minggu ini. Mari kita dukung dalam doa dan kami informasikan kepada Bapak Ibu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 di gereja ini akan diselenggarakan seminar bagi pelayan praise and worship. Mari dukung dalam doa agar pelaksanaan ini ditolong oleh Tuhan dan dapat memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita pada saat beribadah pada pagi hari ini. Yang percaya anugerah Tuhan besar bagi kita semua, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Dialah yang hidup dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami yakin anugerah-Mu besar bagi kami. Kami datang ke tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang baik. Kesempatan bagi kami meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Hadirlah di tempat ini Bapa. Kami mengundang Engkau, hadirat-Mu yang manis, hadirat-Mu yang kudus, menjamah seluruh kehidupan kami Tuhan. Terimalah persembahan dan doa kami pada pagi hari ini. Sebab ibadah ini kami hanya serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Dialah segala pujian dan hormat, segala pengagungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita serahkan hati kita untuk memuji nama Tuhan yang hidup untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Segala puji
dengan kasih yang kita miliki daripada Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Kita selalu memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Yesus. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang hidup, yang berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hati. Thank you Jesus. Haleluya.
saudara kasih oleh Tuhan. Ketika kita memuji nama Tuhan, kita percaya hadirat Tuhan menguasai hidup kita, amin. Haleluya, karena Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, mampu melakukan segala sesuatu. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab kasih-Nya besar bagi kita semua. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia yang besar dan selalu besar dalam hidup kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakan kebesaran Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Bersama katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kembali katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 menang. Yeay, sorak-sorak bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami selalu percaya ada kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Dalam tuntunan-Mu kami tenang Tuhan. Di dalam tidak kuat kami Engkau selalu ada. Hanya Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami sungguh berserah penuh kepadamu Tuhan. Terimalah pujian kami. Sembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau maha tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Urapilah kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Dengan kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti bagi setiap umat yang percaya kepadamu. Kasih karunia-Mu sungguh ada dan kasih karunia-Mu selalu besar.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan. Tanda penyerahan kita sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. bisa menjadi besar di
keluar di rumah kita sendiri, baik peralatan listrik atau kompor dan lain sebagainya. Ya, ada banyak kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi di luar sana. Saya dengar di daerah Mahulu, daerah kita juga itu mengalami kesulitan karena suplai sembako yang tidak bisa masuk karena sungai surut gitu. Begitu jauh surutnya gitu. Ini semua daerah Kalsel, Kalteng, Kalbar apalagi. Ya, sampai presiden bisa turun ke Kalbar, ke mana. Ya, di Kalsel kita sudah lihat Kalteng jarak pandang yang hanya 1 meter, 2 meter. Ya, dan pastilah orang sakit juga untuk itu. Ya, dia menghirup asap. Ya, kita lihat dengar kabar yang berapa tahun lalu sampai ada beberapa bayi meninggal karena asap. Nah, ini juga daerah kita harus waspada kesehatan kita. Ya, beberapa waktu lalu kami naik ke makam Handelima, itu ada kebakaran di sana, begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita doakan daerah kita Kalimantan. Saya lihat di mana-mana di berita, media online, Pulau Kalimantan yang dipenuhi dengan api. Nah, ini yang kita waspadai, kesehatan kita juga mewaspadai kebakaran. Kemarin kan begitu, ada 2 motor terbakar di jalur kalau tidak salah, di dekat semen itu. Jadi dia membakar lahan, motornya ikut terbakar karena apinya nggak bisa dikuasai lagi gitu. Ya, nah seperti itu gitu. Jadi akhirnya ada kerugian. Ya, juga ada bencana-bencana yang menyesakkan kita juga. Jadi ada saudara kita, khususnya di NTT sekarang, itu kemarin pun masih ada goyangan gempa. Ya, berturut-turut, jadi tidak berhenti gitu. Ya, nah kita doakan pasti bukan perbuatan manusia gitu, yang namanya gempa gitu. Segala sesuatunya ada yang kontrol, baik cuaca yang sedang kita hadapi, yang begitu panas, juga gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, pasti kalau air surut lebih lama, Samarinda kesulitan air bersih gitu. Ya, saya dengar bahwa saya lihat berita kemarin air laut sudah sampai di Sanga-Sanga. Gitu. Ya, sebentar lagi kalau dia sudah sampai ke kota Samarinda pasti, gitu. Karena Samarinda mengandalkan air sungai Mahakam. Ini saya ingat berapa yang panas dulu. Pak Suryanjo beli air satu tandon itu berapa 200.000 gitu ya, sehingga mereka jaga airnya, tidak mandi yang tidak perlu gitu. Ya, dengan ukuran takaran yang diukur sedemikian rupa. Ya, saudara-saudara, jadi kita berdoa untuk semuanya supaya Tuhan atur yang terbaik dan bagi kemuliaan Tuhan untuk semuanya. Mari kita buka bersama Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita sudah melihat berapa minggu, 2 minggu berturut-turut tentang Efesus pasal 2. Saudara-saudara, pertama kita sudah belajar bahwa Allah bekerja bagi kita, ya, dengan kematian Kristus di salib. Lantas yang kedua, minggu kemarin Allah bekerja di dalam kita,
Dikatakan Efesus 2 ayat 10 bagian A. Ya, dan yang hari ini Allah bekerja melalui kita. Jadi pertama bagi kita, yang kedua di dalam kita. Ya, kita harus ingat itu, Dia bekerja di dalam kita oleh firman-Nya, oleh doa dan penderitaan. Jadi itu satu siklus yang berputar, yang berjalan. Ya, jadi kita baca firman, kita merenungkan firman, kita mendengar firman, dan kita berdoa, kekuatan kita. Nah, terus kita mengalami tekanan-tekanan, penderitaan, saudara. Nah, kembali lagi firman Tuhan menguatkan kita. Jadi disitulah alat yang dipakai Allah bekerja di dalam kita. Gitu. Ya, nah pagi hari ini kita akan membuka bersama ayat 10 dari Efesus pasal 2. Kalau sudah temukan katakan amin. Kita baca bersama-sama mulai. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tadi malam mati lampu dan laptopnya juga rusak, nggak bisa muncul. Jadi bukan rusaknya di sini, gitu. Rusaknya di sana. Ya, sehingga bisa ada catatan yang bisa saudara lihat. Ya, saudara buka Alkitab saja dan mendengarkan. Ya, saudara-saudara, jadi 3 hal kita Allah bekerja, ya, saudara, bagi kita. Ya, waktu Yesus disalib, Yesus mati, saudara, dia dikuburkan, dia bangkit. Nah, itulah perbuatan Allah bagi kita. Kemudian dia bekerja di dalam kita. Ya, dari Efesus pasal 2 ayat yang ayat sebelumnya ini menjelaskan bagaimana Allah bekerja di dalam kita. Ya, saudara-saudara, jadi ada satu proses yang berjalan, bukan hanya dia bekerja bagi kita, saudara, dia korban, dia tunjukkan ini pengorbanannya. Jadi ini sikapnya, ini perbuatannya. Ya, tapi dia juga bekerja di dalam kita. Jadi satu proses yang Allah sendiri tentukan dengan standar Allah itu. Ya, seperti saya bilang, dia menggunakan ada 3 alat yang dia pakai untuk bekerja di dalam kita, yaitu firman Allah, doa dan penderitaan. Nah, pagi hari ini dia bekerja juga bukan hanya terus-terusan. Saudara, pastilah sesuatu yang saudara bangun, maksudnya supaya saudara bisa tinggal di situ. Bangun rumah kah? Orang buat mobil kah? Supaya mobil itu jalan. Orang bangun kapal kah? Bukan supaya kapal itu diparkir saja, saudara, di pelabuhan. Tapi maunya kapal itu bisa berjalan. Dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saya dan saudara. Jadi bukan hanya dia kerja bagi kita, di dalam kita, tapi juga dia bekerja itu dikatakan melalui kita. Kata diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara. Jadi tidak ada kebaikan apapun yang kita lakukan untuk membuat kita masuk dalam kerajaannya. Ya. Bukan, saudara. Tapi kita diselamatkan, saudara, oleh iman kepada Kristus yang bekerja bagi kita. Yang dikatakan bekerja bagi kita, saudara, supaya kita setelah diselamatkan, kita melakukan apa yang disebut pekerjaan, perbuatan baik. Ya, jadi kita tidak diselamatkan oleh iman ditambah dengan perbuatan baik. Ya, tapi perbuatan baik adalah satu sikap kita, kelakuan kita setelah kita mengalami keselamatan itu. Jadi tidak bisa dibalik, saudara-saudara, bahwa supaya kamu selamat, kamu rajin datang gereja. Bukan. Terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat.
itu keselamatan gitu. Ya, digariskan secara gamblang jelas oleh Alkitab. Ya, saudara-saudara, itu keselamatan. Keselamatan itu apa? Masuk sorga. Saudara, ada orang mungkin bilang seorang Kristen, ini susah masuk sorga. Ya, karena memang kamu susah percaya Yesus, susah terima Kristus. Ya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita perhatikan Alkitab membicarakan berbagai macam perbuatan. Ya, ada perbuatan melakukan hukum Taurat, ya, yang tidak dapat menyelamatkan. Misalkan Galatia pasal 2 ayat 16, pasal 3 ayat 11. Jadi orang dia menyerahkan hidupnya dengan melakukan hukum Taurat. Nah, tapi pada akhirnya tidak berkenan juga di hadapan Tuhan, saudara. Tapi itu disebut satu perbuatan baik, satu sikap orang. Saudara, kita bisa lihat ada orang mau melakukan sesuatu kebaikan. Ya, tapi apa kebaikan itu diterima Tuhan? Ya, belum tentu, saudara. Orang melakukan hukum Taurat saja, saudara, tidak dapat menyelamatkan dia dari dunia ke sorga yang kekal. Ya, padahal itu hukum Tauratnya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Saudara, sebab apa? Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa bukan orang yang melakukan hukum Taurat, tetapi orang yang mempercayai Kristus. Ya, dalam kehidupannya. Nah, itu satu perbuatan baik. Paulus juga membuat satu daftar perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca ayat itu. Galatia, di sampingnya Efesus. Galatia pasal yang kelima, ayat 19. Dia bertolak belakang dengan ayat yang ke-22-23. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Paulus bilang, saya dulu loh melakukan itu. Dulu. Gitu. Ya, kita perhatikan ayat ini, dalam ayat 21, saya dulu begitu. Gitu. Melakukan, jadi ada yang disebut perbuatan-perbuatan daging yang nyata, gitu, yang terlihat, saudara-saudara. Nah, ini satu daftar yang panjang, saudara-saudara. Jadi kita lihat Alkitab membicarakan berbagai macam perbuatan. Bukan hanya perbuatan baik, tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, saudara-saudara, disebut ini perbuatan daging. Nah, artinya apa, saudara? Ini hawa nafsu daging yang tidak ada kontrolnya. Ya, dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu jalan sendiri. Kenapa? Karena tanpa roh. Ya, saudara-saudara, Roh Kudus tidak hadir, tidak ada rasa takut sama Tuhan, tidak ada rasa apa-apa tentang Tuhan. Ya, pokoknya dia melakukan sesuatu yang memang apa yang menyenangkan kehidupannya. Yang rasa nyaman bagi dagingnya. Yang berikutnya Paulus juga bicara mengenai perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, perbuatan kegelapan, Roma 13 ayat 12. Coba kita lihat Roma 13 ayat yang ke-12. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Roma pasal yang ke-13 ayat 12. Kita baca sama-sama, mulai. Telah hampir siang, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata. Ya, dikatakan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, jadi ini menunjuk, jadi bukan
sesuatu yang tidak terlihat. Ya, saudara, sekalipun juga ada hal yang bisa menafsirkan seperti itu. Ya, satu dosa yang tidak terlihat, satu perbuatan yang tidak kelihatan oleh siapapun. Tapi sebabnya Paulus mengatakan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, kalau kita juga dapat temukan itu, saudara, dalam ayat yang ke-13 dikatakan jangan dalam pesta pora dan kemabukan, dalam percabulan, hawa nafsu dan seterusnya. Ya. Jadi ini menjelaskan, Alkitab bicarakan berbagai macam apa yang disebut perbuatan. Ada lagi yang mengatakan perbuatan yang sia-sia. Roma 6 ayat Ibrani 6 ayat yang ke-1. Ada lagi perbuatan yang sia-sia. Ibrani pasal 6 ayat 1. Kita buka bersama. Kalau sudah temukan, katakan amin. Mari kita baca mulai. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang dan dasar kepercayaan. Ya, ada sini perbuatan yang sia-sia, artinya suatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Gitu. Dikatakan suatu kelakuan yang sia-sia, gitu. Tidak memberikan manfaat apa-apa bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain. Ya, jadi ada disebut perbuatan yang sia-sia. Nah, ini bicara tentang bagaimana orang itu bertumbuh. Nah, bertumbuh. Saudara-saudara, satu pohon yang bertumbuh, dia ada tunas baru, lantas ada daun yang sudah tua pasti gugur. Nah, sama seperti kita. Sejalan dengan umur perjalanan kita secara rohani, kita harus bertumbuh. Nah, dalam pertumbuhan ada hal-hal yang baru. Saudara, ada tunas-tunas daun-daun yang kering, lepaskanlah. Yang tidak berguna dilepaslah gitu. Ya, saudara-saudara, kenapa mesti ikut terus orang yang suka marah, orang gampang stres gitu. Nah, kenapa, saudara? Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira. Bagaimana supaya hati bisa gembira? Ya kan begitu, saudara. Gampang karena kemarahan, karena kebencian, karena iri hati dan lain. Itu semua yang sia-sia. Daun-daun kering itu biarkan aja turun. Nanti ada daun-daun yang baru yang membuat kita bisa bertumbuh. Gitu. Ya, berapa banyak kita gitu. Yang saya bilang kita itu suka jual emosi gitu. Kita kecewa sama orang, kita cerita sama kawan kita. Betul enggak, saudara? Lantas kita kecewa sama orang, rekan kita seiman, kita pakai ruang kesaksian. Nah, itu masalah itu. Kenapa enggak datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan? Tuhan, saya begini loh, saya merasa kecewa. Apakah saya salah, saya berdosa, apakah kemarahan terus diumbar gitu. Nah, itulah yang disebut daun-daun yang kering masih dipertahankan. Ya, kalau kita mau tunas banyak, nah Tuhan Yesus bilang dibersihkan pokok anggur. Yohanes pasal 15. Supaya dia berbuah banyak, dia dibersihkan. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi begitu. Pohon itu mesti begitu. Ya, nah, itu satu perbuatan yang sia-sia gitu. Nggak ada manfaatnya. Ya, kita mau ajak orang lain ikut
lihat penderitaan saya, lihat kekecewaan saya, rasakan saya sedang kecewa. Nggak ada gunanya, saudara-saudara. Nggak menyelesaikan. Tapi kalau kita datang di kaki Tuhan, kita ngoceh aja di kaki Tuhan. Bilang aja sepuas-puasnya. Nanti ada Tuhan yang belang. Makanya orang bilang, kalau Anda bermasalah dengan seseorang, dan orang itu datang di kaki Tuhan, Anda berbahaya. Betul ya? Katakanlah Pak Matius dengan Pak Herman, konflik. Pak Matius dia doa aja, 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 7 kali 24 jam. Nah itu dalam bahaya. Gitu. Orang bilang begitu. Nah, kalau mau ceritakan sana sini, nah, ngajak orang lain, jual-jual emosi, jual-jual kejiwaan. Gitu. Nah, saudara, itu kan soal jiwa seseorang yang tidak kokoh, yang tidak kuat. Itu soal jiwa. Gitu. Nah, kalau rohnya kuat, roh itu akan mempengaruhi jiwanya. Tenanglah jiwaku, kata pemazmur. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Baca kitab Mazmur banyak sekali. Dia ngomong itu, tenang jiwaku. Jangan begitu, tenanglah jiwaku. Coba saudara. Itu. Kita belajar begitu saudara. Jadi ada perbuatan, Alkitab mencatat begitu banyak. Dia membicarakan beragam macam apa yang disebut perbuatan. Ya, nah ini perbuatan yang sia-sia gitu. Nggak ada manfaatnya. Namanya sia-sia gitu. Buang energi gitu. Ya, saudara-saudara, buang energi kita gitu. Nah, jadi ada lagi Roma 6 ayat 23 mengatakan perbuatan yang menuju kematian. Coba kita lihat. Roma 6 ayat 23. Kita buka bersama. Roma pasal 6 ayat 23. Kalau sudah temukan katakan amin. Kita baca mulai. Sebab upah dosa amin. Ya. Perbuatan-buatan yang menuju maut dikatakan sebab upah dosa adalah maut, adalah kematian. Berarti dosa itu jahat. Dia jahat. Kenapa? Dia memberi upah apa? Upah kematian. Saya bilang kita sudah layani dia. Si dosa itu. Dapat upah kematian gitu. Ya. Jadi ini disebut satu perbuatan yang menuju maut. Coba saudara perhatikan anak-anak remaja yang mereka kalau malam ngumpul lantas ngebut begitu ya, pakai sepeda motor gitu. Wah, itu adrenalinnya muncul kalau mereka sudah ngumpul. Ayo, nanti kamu dapat 100.000, 150.000 lagi, 200.000, ayo mari kita maju gitu. Mati gitu. Kenapa? Karena mau sekencang-kencang, secepat-cepatnya. Nah, dia tidak mikir bahwa itulah saat terakhir bahwa dia akan mati. Coba tanya aja sama mereka itu yang ngebut itu di jalan, yang namanya itu. Kalau malam kan di sini ada gitu, di Ahmad Yani, yang lalu di mana di Jembatan Dondang, ya kemarin di Samarinda sampai keluar semua polisi. Gitu. Ya polisi sudah dijaga ujung sana, ujung sini gitu. Begitu, saudara.
Mereka tidak tahu bahwa perbuatan mereka adalah suatu perbuatan yang berujung kematian. Mereka tidak mikir itu gitu. Mereka mikirnya apa? Secepatnya bawa sepeda motor gitu. Secepatnya mereka lomba gitu. Banyak yang mati gitu. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang menuju kematian. Atau mungkin dalam hal-hal yang sederhana, saudara, yang membahayakan kehidupan kita sendiri. Nah, kita tahu itu sesuatu yang berbahaya, tapi kita senang bagi fisik kita, ya, bagi daging kita. Oh, ini mengenyangkan, oh ini menenangkan, ya. Yang Kapolsek di mana di Samarinda Ulu dipukul gitu, karena dia melerai ada tabrakan atau apa, dia dipukul. Setelah diperiksa, si sopir mobil itu yang memukul wakil Kapolsek. Ya, dalam fisiknya ada sesuatu. Ya, saudara-saudara, ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh hukum negara. Nah, itu. Makanya, saudara, ini yang disebut perbuatan yang menuju maut. Nah, Titus 3 ayat 5. Saudara, kita buka Titus 3 ayat 5. Surat Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca, mulai. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pembaruan, dikerjakan oleh perbuatan baik. Dalam Titus 3 ayat 5 ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rohani atau perbuatan-perbuatan baik lainnya, sehingga orang berdosa mencoba melakukan sebagai alat untuk memperoleh keselamatan. Nah, ini juga, saudara, yang dikatakan pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Nah, apa yang disebut perbuatan baik di sini adalah perbuatan baik yang diusahakan oleh seseorang untuk keselamatan. Ya, nggak ada, saudara. Perbuatan baik untuk keselamatan nggak ada gunanya. Ya, saudara, keselamatan itu oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan, belas kasihan Tuhan, oleh kasih karunia. Nah, ada orang-orang yang mungkin, saudara, bersikap seperti ini, bahwa apa yang dia lakukan sesuatu yang baik supaya dia selamat, supaya dia diselamatkan. Bukan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itu yang saleh itu. Ya, semua kesalehan seseorang itu seperti kain lara dalam terjemahan lain kata. Kain apa namanya? Kain yang di dapur itu gitu. Yang bisa pegang wajan, ngelap wajan. Kain yang seperti itu. Itu kesalehan manusia gitu. Yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan sama sekali. Ya, di sini kalau kita baca Titus ini. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Padahal dia mengatakan keselamatan adalah oleh
kasih karunia Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat pekerjaan baik yang dicatat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, ada hal-hal yang istimewa. Kita lihat saudara, kita kembali ke Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, saudara. Jadi di sini dikatakan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan baik bukan karena kita itu baik, saudara. Bukan karena kita baik, melainkan karena kita mempunyai satu sifat yang baru. Yang dikatakan sifat yang baru, satu sifat yang dari Allah, terus Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Nah, di dalam kita terus hasilnya adalah perbuatan baik. Ya, perhatikan di sini dikatakan ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Ya, dipersiapkan Allah. Jadi pada waktu seseorang percaya Kristus, terima Kristus, Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Jadi kita harus ingat ini, bukan karena kita baik, saudara. Setelah kita diselamatkan terus kita baik, bukan. Atau kebaikan itu muncul dari hidup kita. Tapi kebaikan itu memang adalah tindakan Allah di dalam kita. Ya, tindakan Allah dalam kita. Saudara-saudara, mungkin sayang sekali ada banyak orang percaya mungkin meremehkan arti perbuatan baik dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Saudara, karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, kita diselamatkan oleh anugerah. Nah, kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, pada waktu seseorang percaya Kristus, dia memiliki terang Kristus di dalam hatinya. Ya, kalau kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-16, ya, terang itu jadi bercahaya bagi semua orang. Terang itu hidup. Ya. Kenapa dikatakan terang itu bercahaya di depan orang? Karena terang itu hidup. Ada mobil yang tabrakan gitu. Tabrakan. Terus naik ke persidangan. Ada polisi yang berjaga. Sudah menyetop yang satu dari arah yang lain. Ya, supaya jangan sampai terjadi tabrakan. Nah, dia pegang alat yang terlihat bahwa ada itu kan namanya apa itu, safety apa itu, yang tongkat itu. Ada lampu kan, saudara. Nah, terus naik ke persidangan. Si hakim tanya, Pak polisi, saya mau tanya, tongkat itu kan ada lampunya, menyala atau tidak? Nah, itu kan persoalan. Ternyata tidak menyala, sehingga terjadi tabrakan. Lampu ada, tapi tidak menyala. Firman Tuhan bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, artinya apa, saudara? Terangnya dari mana? Terang Kristus. Terangnya dari mana? Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menyala. Firman Tuhan ingatkan kita, apakah roh itu hidup di dalam kita atau mati gitu. Atau padam. Ya. Sudah lihat, ini lampu. Ada cahaya, kita nikmati. Kita bisa baca. Ada lampu tapi tidak nyala.
Coba dimatiin. Kita tidak nyaman. Karena tidak nyala. Roh Kudus bisa padam enggak? Bisa enggak gitu? Dalam kita gitu. Bisa. Dalam arti bahwa tadinya dia berbicara gitu. Jangan begitu, kamu harus jadi baik. Terus kita sendiri tidak ada sikap penyerahan kita. Tidak ada sikap kita mau peka terhadap kata Roh Kudus dalam hati kita yang menghidupkan firman-Nya. Ya, padam. Ya. Sudah lihat antara perjanjian lama perjanjian baru. Ada 400 tahun. Firman Tuhan bilang, tidak ada nabi, Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak berbicara, masa 400 tahun. Tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis. Di tengah kegelapan rohani yang begitu dahsyat itu. Bertobatlah kamu, kerajaan surga sudah dekat. Setelah Yohanes Pembaptis, muncul Yesus. Terang yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi kita melihat saudara bahwa dalam kehidupan kita itu mesti gitu. Terang itu mesti hidup, menyala dalam sikap, dalam kelakuan kita. Yang kita sudah lihat ada banyak beragam, berbagai macam yang disebut perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang disebut oleh Alkitab. Ya, saudara. Jadi kita lihat bahwa kita melakukan perbuatan baik bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi memuliakan Allah. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan Dia yang mempersiapkan perbuatan baik melalui kehidupan kita. Ya, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Ya, Paulus ingin agar Kristus dimuliakan dalam hidupnya walaupun itu mungkin kematian bagi kehidupannya. Ya, saudara, supaya Kristus dipermuliakan. Filipi 1 ayat 20-21. Saudara, bahkan dikatakan kita harus berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Kalau sudah temukan katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mulai. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, dikatakan kita kaya dengan segala kebaikan. Ya, saudara-saudara, bukan cuma cukup, tapi kaya di dalam berbagai kebaikan. Ya, Kolose 1 ayat 10 mengatakan memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu pasti ada buahnya. Pasti ada buah. Saudara begitu setia untuk mengiring Tuhan, itu nanti ada buahnya. Ada buahnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai sekarang saya masih bersihkan gereja. Saya ingat saya sekolah minggu kelas 3 SD gitu, di kampung saya gitu. Kita diajak bersihin gereja, cuci lantai gitu. Gereja itu masih ada, tapi sudah dirubah, besar. Jadi kita anak-anak sekolah itu, sekolah minggu, itu diajak kerja bakti gitu. Pakai serabut kelapa gitu, gosok lantainya. Saya ingat gitu.
Berarti saya sudah 64 tahun bersih-bersihin gereja, saudara. 60 kelas 3, 67 dikurangi 3, 64 tahun. Loh, betul saudara. Ya, jadi kita melihat bahwa ada hasilnya, bukan tidak ada hasilnya. Hasilnya ya sehat. Amin. Nah iya, saudara. Kalau saudara bilang, oh berhenti sudah Pak. Saya bilang jangan. Saya olahraga sekalian di situ. Nah hasilnya sehat. Saya merasa ya diberkati Tuhan. Ya lakukan dengan setia lah. Disapuin, kemarin dipel, sampai teras dipel. Kadang di atas saya ajak kawan-kawan pemuda, mari kita kerja di atas gitu. Dipel juga gitu, jangan disapu, itu mesti dipel. Karena kalau kita sapu debunya malah turun ke sini gitu. Langsung pel, sekotor apapun langsung dipel. Gosok 4-5 kali pelnya over, sini saya jaga di jendela, dicuci naikkan lagi gitu. Nggak usah sapu-sapu gitu. Debunya langsung dipakai pel gitu. Ya, oh, betul saudara. Jadi saudara memahami seperti itu, ada hasilnya gitu. Nggak ada hasilnya, bukan tidak ada hasilnya. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang kita baca, saudara, bahwa perbuatan baik pasti ada buahnya. Ya, sebabnya ayat ini juga yang kita baca ayat yang ke-8, berkelimpahan, berkelebihan dalam berbuat baik. Ya, saudara-saudara, kita lihat, saudara, perbuatan baik adalah hasil pekerjaan Allah di dalam hati kita. Kita buka Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Kalau sudah temukan katakan amin. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Mulai. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi bukan hasil ya, hasil yang natural gitu dalam hidup kita sendiri, tapi perbuatan baik adalah hasil pekerjaan Allah. Ya, hasil dari pekerjaan Allah. Saudara-saudara, bahkan rahasia perbuatan baik Paulus, dia mengatakan itu adalah kasih karunia. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, ayat yang kita baca di sini katakan Allah yang melakukan, Allah yang mengerjakan baik kemauan dan juga pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, yang berikutnya perbuatan baik kita merupakan bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Ya, bahwa kita itu sudah dilahirkan kembali. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Perbuatan baik kita merupakan kesaksian kepada orang-orang sesat. Jadi di sini kita harus juga melihat situasi kondisi kita. Berlakulah baik, bersikaplah baik, saudara, supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang terakhir dalam ayat 10 ini menjelaskan kepada kita Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik bukan hanya baik, tapi juga supaya kita itu hidup di dalamnya. Jadi bukan sekali-kali atau sekali-sekali baik. Berarti ada yang tidak baik, ada yang tidak baik. Bukan. Orangnya ini sekali-sekali baik. Ada kan yang bilang begitu, saudara? Dia itu kalau datang baiknya, wah, rasanya
rambut di kepala dia cabut mau kasih kita gitu. Ya, saudara. Pokoknya kalau dia lagi baik, udah makanannya dia oper sana sini, udah. Bila perlu dia nggak makan gitu. Nah, saudara, itu sekali-sekali baik. Ayat ini mengatakan ingatkan kita, bukan sekali-sekali baik. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata dipersiapkan ini dipergunakan juga dalam Roma 9 ayat 23 gitu. Ya, dikatakan tentang benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Gitu. Ya, dipersiapkan untuk kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ini suatu penyataan yang mengherankan kita. Ya, saudara, yang mengherankan kita bahwa Tuhan mau kita hidup juga di dalam perbuatan yang baik itu. Jadi bukan sekali-sekali baik, tapi betul-betul kita adalah orang yang menunjukkan kebaikan Allah. Ya, saudara, jadi ini adalah rencana Allah. Saudara, yang datang dari hatinya sendiri. Saudara, kenapa kita baik? Itu juga karena Tuhan yang baik. Jadi kalau kita bisa bilang Tuhan baik bagi hidup saya gitu. Nah, kita juga harus tunjukkan kita baik bagi orang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Roh Kudus menolong kita. Kita naikkan penyanyian bukan dengan kekuatanku. Mari kita berdiri semuanya. Kita naikkan nyanyian ini, bukan dengan kekuatanku. Gitarnya bunyi. Bukan dengan kekuatanku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, memeteraikan sabda-Mu dalam hidup kami. Tumbuhkan kebenaran dalam hati, dalam jiwa, dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkenan di hadapan Tuhan, bertambah-tambah bertumbuh demi kemuliaan Tuhan semata. Tuhan yang berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami doa Tuhan campur tangan semua pelayanan kami, kegiatan-kegiatan kami, semua jemaat dalam seluruh keberadaan, diberkati pekerjaan mereka. Yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, diberi kemenangan. Dalam pencobaan, Tuhan pasti beri jalan keluar. Usaha-usaha dalam bentuk apapun yang dijalankan oleh anak-anak-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan campur tangan khususnya dalam bidang pertanian. Tuhan, Engkau yang empunya langit dan bumi, Engkau yang empunya cuaca, sehingga memungkinkan setiap anak-anak-Mu boleh beraktivitas bagi kemuliaan Tuhan. Yang sakit kami doa, Tuhan jamah, Tuhan yang memulihkan. Kami doa, Tuhan tolong semua saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, apapun juga penyakitnya, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan ilahi terjadi. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami gangguan kesehatan. Tuhan memberkati semua anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka. Diberi kecerdasan, diberi perlindungan. Tuhan tolong semua. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan. Kami yakin kuat sehat menjadi bagian hidup mereka. Sanak saudara keluarga kami di mana berada, semua diserta Tuhan. Kami yakin Tuhan juga berkati semua gereja, kesatuan gereja, pergumulan-pergumulan gereja-Mu di berbagai tempat. Semua diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong pakai semua sehingga ada banyak orang-orang yang belum percaya dapat dijangkau. Setiap suku, kaum, bangsa, bahasa, mereka dimenangkan, diselamatkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemerintah kami, tolong bangsa ini. Ada banyak cobaan yang dihadapi, bencana alam, baik gempa bumi di NTT, di tempat-tempat lainnya di Indonesia ini. Demikian pula bencana kekeringan, kebakaran-kebakaran hutan, bahkan kebakaran-kebakaran tempat-tempat vital bagi manusia, rumah, pasar, toko, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan untuk bangsa ini boleh sehat, boleh pulih kembali. Dan kami yakin, kami semua leluasa beraktivitas, berkegiatan di berbagai tempat di negara Indonesia tercinta. Muara Jawa di mana kami tinggal, kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang berkati. Engkau hadir di Muara Jawa, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh hadir. Kami yakin Tuhan berkati juga saudara-saudara kami, tempat-tempat lainnya yang menghadapi paceklik dalam kehidupan mereka oleh karena transportasi yang tidak bisa sampai ke tempat mereka, oleh karena banyak kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak bisa mereka dapatkan. Tuhan tolong berkati. Bahkan semua anak-anak kami yang mengalami keracunan oleh karena makanan di Sumatera, bahkan di Sulawesi, kiranya Tuhan Engkau tolong. Tuhan jamah mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Diberkati setiap kami semua, setiap persembahan-persembahan yang sudah kami lepaskan
kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan pimpin bimbing kami kembali ke tempat masing-masing, Tuhan serta semuanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin.